warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita dapat laksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah memasuki tahun 2025 ya. Berarti secara lahiriah usia kita itu bertambah dari yang 80 jadi 81, yang 84 jadi 85, yang 2 tahun jadi 3 tahun dan seterusnya itu ya. Tetapi secara hakiki umur kita itu adalah berkurang ya gitu ya. Ya, berkurang karena jatah. Cuman kan setiap umat ya, setiap manusia itu telah ditetapkan ya batas usianya masing-masing. Dan ayatnya itu fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika datang ajal itu tidak ada seorang pun yang dapat memajukan dan mengundurkan barang sesaat pun. Ya. Jadi kita tidak tahu di mana kita dicabut oleh malaikat Israel itu. Lalu kapan waktunya dan dengan cara bagaimana kita dicabut itu adalah sesuatu yang gaib. Oleh karena itu kewajiban kita hanya bagaimana memaknai dan mensyukuri umur yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, usia atau umur itu artinya ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, umur atau usia itu bermakna kesempatan, al-fursah ya. Jadi di dunia ini adalah merupakan majra'atul akhirah, jadi ladang untuk akhirat gitu. Jadi kalau di dunia ini kita tidak menanam, maka di akhirat pun kita juga tidak akan mengetam. Jadi di akhirat nanti meskipun masih abstrak, itu tergantung amal perbuatan yang kita perbuat ketika hidup di dunia itu. Kalau di dalam Al-Quran surat Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu
lebih baik dari kehidupan di dunia itu. Oleh karena itu kehidupan di akhirat itu harus kita perhatikan betul ya. Bahkan ayatnya itu kan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan kehidupan di akhirat ya. Tetapi jangan melupakan kehidupan di dunia itu ya. Meskipun yang lain Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Makna usia atau umur yang kedua adalah ujian atau al-fitnah ya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Mulk itu ya ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi yang menjadikan mati dan hidup itu adalah Allah, untuk menguji mana yang lebih bagus amalnya. Jadi hidup itu adalah ujian. Itu ujian. Oleh karena itu yang namanya ujian itu ya pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus gitu. Ada yang kuplaut, ada yang lulus dengan istimewa, ada yang lulus gitu ya gitu. Tetapi ada juga yang tidak lulus gitu. Oleh karena itu semuanya itu tergantung di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah hidup kita akan lulus gitu ya. Kemudian makna usia atau umur yang kedua adalah amanah. Jadi usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus ya dipertanggungjawabkan ya. Karena di akhirat nanti kan kita akan ditanya ya, salah satu diantaranya itu adalah umur kita itu kita gunakan untuk apa kan gitu ya. Apakah hanya untuk tidur gitu ya gitu. Kalau umur kita itu tidak manfaat, itu lebih baik ya. Lebih baik tidak hidup saja gitu. Itu. Kemudian kita juga akan dimintai pertanggungjawaban masa mudanya gitu. Lalu yang ketiga hartanya, ilmunya, itu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban besok di hari akhir itu. Oleh karena itu spirit al-asr itu harus kita perhatikan betul, kita manfaatkan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu dengan sebaik-baiknya itu. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya ketika orang itu memasuki tahun baru atau mungkin hari kelahirannya itu biasanya ada ucapan selamat ya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya, umurnya menjadi berkah dan lain sebagainya gitu. Umurnya menjadi bermakna, umurnya bisa disyukuri untuk memperbanyak amal soleh untuk bekal besok di hari akhir. Nah, seperti apa gambaran umur yang berkah itu? Nah, ini. Jadi seperti apa gambaran umur yang berkah itu?
Yang pertama, umur yang berkah itu ketika umurnya itu dimanfaatkan untuk ibadah. Jadi lisan kita dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita juga ingat kepada Allah. Bahwa kerja kita juga akan dipertanggungjawabkan. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, Rasul, orang mukmin ya. Dan sesama manusia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, umur yang berkah itu umur yang tidak dipergunakan untuk maksiat. Gitu. Karena orang yang maksiat itu menjadi penghalang doa kita. Orang yang berbuat maksiat itu cepat atau lambat akan memperoleh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umur yang berkah itu umur yang bisa menyisihkan waktu ya untuk melakukan kegiatan sosial. Ya, jadi orang hidup itu tidak boleh egois kan gitu. Harus memperhatikan kehidupan sosial gitu. Jadi sedekah, artinya hidup kita harus memberikan manfaat kepada sesama dimanapun kita berada. Di dalam pengajian, di dalam rapat, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam perjalanan, ya dimanapun kita berada, di bis itu ya, kita memberikan manfaat kepada sesama. Jadi ada waktu ya untuk kepentingan sosial. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari sifat malas ya. Jadi Islam tidak mengajarkan umatnya itu leda-lede, males, tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya supaya satset, terengginas, disiplin, ya, semangat gitu. Karena hidup kalau tidak semangat lebih baik nggak hidup. Kerja kalau tidak semangat lebih baik tidak kerja daripada kerja tetapi malah ngerecoki kan gitu ya. Karena ayatnya itu kan di dalam Insyirah itu kalau sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan maka kerjakanlah pekerjaanlah yang lain ya, yang menjadi tanggung jawabnya itu. Kemudian yang kelima, selalu berusaha untuk memanfaatkan usia itu mencari ilmu itu. Jadi mencari ilmu itu juga bentuk daripada rasa syukur kita di dalam hidup ini. Karena ada ungkapan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat kan gitu. Mencari ilmu itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan Albert Einstein itu mengatakan agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta kan gitu. Jadi orang beragama kalau tidak berilmu ya diapusi, gampang ditipu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan ilmu agar kita menjadi orang yang lebih bijak, ya, lebih cerdas di dalam mensikapi kehidupan ini. Kemudian usia yang diberkahi oleh Allah itu adalah usia yang digunakan untuk tawakal dan istiqomah. Kemudian husnul khatimah yang terakhir itu adalah umur yang diberkahi Allah itu adalah umur yang husnul khatimah. Oleh karena itu mari kita berdoa supaya kita diberikan panjang umur dan husnul khatimah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana fi ta'atika rasulika waj'alna min ibadikas sholihin. Itu doa agar panjang umur. Kemudian supaya panjang umurnya itu husnul khatimah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.